I will explain about verbal and nominal sentence. First, verbal. Nah, di sini pengertian verbal. Verbal adalah kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja setelah subjek dan tidak menggunakan to be. Nah, di sini subjeknya adalah I, you, they, we, he, she, it. Untuk rumusnya, present tense positif, subject plus verb 1 plus s or as plus object or complement. Negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 or object or complement. Interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, itu adalah rumus-rumusnya. Kemudian kita akan masuk kepada contohnya atau example. Di sini example yang pertama untuk kalimat positif. Saya akan tulis she studies English every day. Kemudian untuk negatifnya, she doesn't English every day. Kemudian untuk tanda kalimat tanyanya, does he studies English every day. Oke, berikut adalah contoh kalimat dari verbal. Yang pertama positif, she studies English every day. Nah, di sini subjeknya itu adalah she. Kemudian verb 1-nya itu adalah studies. Di sini kenapa studies? Karena menggunakan es. Nah, kemudian untuk objek or complementnya itu English. Ini keterangannya every day. Kemudian yang negatifnya, she doesn't English every day. Di sini saya menggunakan doesn't. Kalian juga bisa menggunakan does not. Jadi di sini saya tidak menggunakan does not, saya hanya menyingkat menjadi doesn't. Jadi di sini she doesn't English every day. Nah, kemudian untuk kalimat tanyanya, does he studies English every day? Jadi di sebentar setiap kalimat itu harus menggunakan titik agar orang-orang tahu kalau itu kalimat. Yes. Does. Kemudian untuk interrogatifnya, does he studies English every day? Kenapa di sini studies sesuai dengan rumus? Does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, jadi untuk does ini penggunaan does itu harus digunakan kepada subjek she, he, dan it. Nah, jadi di sini kebetulan subjek saya adalah she, jadi saya menggunakan does. Oke, kemudian untuk past tense-nya, karena papannya kekecilan ya guys ya. Oke, next. Kita akan masuk kepada past tense. Untuk rumus past tense positif, subject plus verb 2 plus object or complement. Kemudian untuk negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus object or complement. Yes. Kemudian untuk tanda tanya atau interrogatif, kalimat tanyanya did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, berikut ini adalah rumus dari past tense. Untuk positif, subject plus verb 2 plus object or complement. Kemudian yang kedua, atau negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus object or complement. Kemudian untuk
interrogatifnya did plus subject plus verb one plus object or complement. Nah, di sini untuk past tense karena kalimat lampau, jadi di sini itu yang menggunakan verb 2 itu hanya kepada kalimat positif atau kalimat pertama. Oke, jadi kita akan masuk kepada contoh kalimatnya. For example, positif, I want to your home yesterday. Kemudian untuk negatif, I didn't. I did go to your home yesterday. Untuk interrogatif, did I go to your home yesterday? Oke. Nah, ini adalah example dari past tense. Yang pertama positif, I went to your home yesterday. Kemudian untuk negatif, I didn't go to your home yesterday. Kemudian untuk interrogatif, did I go to your home yesterday? Nah, di sini untuk positif, mengapa menggunakan when? Seperti di rumus, when adalah bentuk kata kerja go kedua, bentuk kata kerja kedua dari go. Nah, kemudian untuk negatifnya, di sini saya menggunakan didn't. Kalian sudah tahu didn't itu adalah kepanjangan dari did not. Jadi kalian juga tidak bisa menyingkat atau tidak usah juga boleh. Nah, kemudian untuk interrogatifnya dimulai dari did karena sesuai rumus ya. Jadi kalian membuat kalimat, kalian bisa sesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, ini yang pertama itu did. Jadi di sini saya menggunakan did. Did subject, verb one dari went adalah go. Kemudian your home yesterday itu adalah objek atau keterangannya, objek or complement. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai verbal. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada nominal sentence. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nominal sentence. Nah, nominal sentence adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan pelengkap tanpa kata kerja atau verb. Kalimat nominal menggunakan to be sebagai pengganti dari kata kerja. Nah, to be di sini rupa am, is, are, was, were, and etc. Kemudian rumus dari nominal sentence untuk present tense. Yang pertama atau subjek positif, subjek plus to be, am, is, are plus ana. Nah, ana di sini itu adalah singkatan dari adjective, noun, and adverb. Kemudian untuk yang kedua negatif, subjek plus to be, am, is, are plus not plus ana. Nah, kemudian untuk interrogatif, to be plus am, is, are, to be, am, is, are plus subject plus ana. Nah, untuk contoh kalimatnya, example, di sini saya sudah menulis. Yang pertama positif, you are kind person. Kemudian yang kedua negatif, I am not a teacher. I am not a teacher. Yang kemudian yang ketiga atau interrogatif, are they in the park? Nah, di sini saya mengambil 3 kata yang berbeda. Yang pertama untuk positif,
You are kind in person. Jadi di sini itu yang termasuk subjeknya adalah you, kemudian to be-nya are, dan kind ini adalah kata sifat atau ana ini, adjective. Oke, kemudian yang kedua negatif. I am not a teacher. Sama seperti yang di atas, bedanya hanya di kata yang terakhir. Di sini saya menggunakan teacher untuk kata benda atau noun. Nah, kemudian hanya ditambahkan not saja. Nah, ini. Jadi kalian bisa lihat, kalian membuat kalimat, kalian bisa sesuaikan dengan rumusnya atau rumus yang sudah saya tulis. Kemudian untuk interrogatifnya, are they in the park? Nah, jadi di sini to be-nya itu adalah are, kemudian subjeknya itu they, dan ananya itu adalah the park. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus kedua, yaitu past tense. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dari past tense. Untuk rumusnya, subjek plus to be was, were, was or were, plus ana. Kemudian untuk negatifnya, subjek plus to be is are plus not plus ana. Kemudian untuk interrogatif, to be plus subjek plus ana. Nah, berikut adalah rumus dari past tense. Di sini yang pertama atau positif, subjek plus to be, was, were plus ana. Nah, di sini to be-nya itu menggunakan was, were karena ini adalah kata past tense atau kata lampau. Oke, kemudian yang kedua, rumus kedua, subjek plus to be plus not plus ana. Kemudian untuk interrogatif, to be plus subjek plus ana. Nah, untuk example-nya atau contoh kalimatnya, untuk positif, I was here last night. Night. Untuk kalimat negatifnya, he was not happy. Untuk interrogatifnya, were you a teacher? Nah, ini adalah contoh kalimat dari past tense. Yang pertama positif, I was here last night. I adalah subjek, kemudian to be-nya itu adalah was. Nah, yes. Kemudian ananya itu adalah here last night. Kemudian untuk negatifnya, he was not happy. Kemudian untuk interrogatifnya, were you a teacher? Nah, di sini yang menggunakan untuk penggunaan was, were itu untuk subjek, I itu menggunakan was. Kalau misalkan you, they, dan itu menggunakan were. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.